Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Prodi Sarjana Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta, kelompok LB5 akan membahas mengenai KB suntik progestin 3 bulan. Pengertian keluarga berencana atau KB menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan usia kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Pengertian KB suntik progestin atau KB suntik 3 bulan yaitu kontrasepsi suntik atau progestin merupakan kontrasepsi yang cara kerjanya menghambat ovulasi, mencegah implantasi, memperlambat transportasi gamet atau ovum. Dalam pemberian jangka panjang progesteron saja, mungkin menyebabkan fungsi corpus luteum tidak adekuat. Lendir serviks yang kental setelah 48 jam pemberian progesteron menyebabkan motilitas dan daya penetrasi spermatozoa terhambat. Menurut Sarohapinem 2010. Bagaimana mekanisme kerja KB suntik? Menurut Sri Handayani 2017, mekanisme kerja kontrasepsi suntik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menekan ovulasi. Yang kedua, lendir serviks menjadi kental dan sedikit, sehingga merupakan barier terhadap spermatozoa. Yang ketiga, membuat endometrium menjadi kurang baik, sehingga tidak layak untuk implantasi ovum yang sudah dibuahi. Yang keempat, mungkin mempengaruhi kecepatan transfer ovum di dalam tuba falopi. Nah, berikut beberapa kekurangan KB suntik 3 bulan. Yang pertama, sering ditemukan gangguan haid. Yang kedua, klien harus kembali untuk mendapatkan suntikan ulang. Yang ketiga, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Yang keempat, penambahan berat badan. Yang kelima, tidak melindungi dari IMS, HIV, ataupun AIDS. Yang keenam, terlambatnya pemulihan kesuburan setelah berhenti pemakaian. Nah, berikut kelebihan KB suntik progestin. Yang pertama, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kedua, dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Yang ketiga, tidak mempengaruhi produksi ASI. Yang keempat, klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Yang kelima, dapat digunakan oleh perempuan yang berusia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause. Yang keenam, menurunkan krisis anemia bulan sabit atau sickle cell. Yang ketujuh, mencegah penyebab penyakit radang panggul. Efek samping KB suntik 3 bulan. Yang pertama, kenaikan berat badan. Yang kedua, berhenti haid. Biasanya setelah 1 tahun penggunaan, namun bisa lebih cepat. Yang ketiga, kesuburan biasanya lebih lambat kembali. Yang keempat, timbul perdarahan ringan, yaitu bercak. Pada awal pemakaian, ada rasa pusing, mual, sakit di bagian bawah perut. Nah, di sini terdapat klien yang bisa dan tidak bisa memakai KB suntik 3 bulan. Kategori yang bisa menggunakan KB suntik 3 bulan, yang pertama, berusia reproduksi. Yang kedua, nulipara dan yang telah memiliki anak. Yang ketiga, menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi. Yang keempat, setelah melahirkan dan menyusui. Yang kelima, setelah abortus atau keguguran. Yang keenam, tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen. Yang ketujuh, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Untuk yang tidak bisa menggunakan KB suntik 3 bulan, yang pertama, hamil atau dicurigai hamil. Yang kedua, perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, terutama amenorre. Yang keempat,
menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Yang kelima, diabetes mellitus disertai dengan komplikasi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam video ini. Sekian materi terkait suntik KB Progestin. Semoga bermanfaat.